Pada bulan Juli 1989, di jalan antara Gunung Kuro dan Gunung Asahi di Taman Nasional Daisetsuzan, Jepang, dua pria asal Tokyo hilang saat mendaki gunung. Polisi Hokkaido yang mencari mereka menggunakan helikopter melihat tanda SOS besar dari udara. Setelah diteliti oleh polisi di daratan, tanda SOS itu dibuat menggunakan 19 pohon burja, di mana satu pohon memiliki rata-rata panjang sekitar 5 meter. Tidak lama kemudian, kedua pria yang dicari ditemukan 2 km di utara tanda SOS tersebut. Namun, ini justru menjadi awal misteri kasus ini. Karena saat keduanya diinterogasi oleh polisi setempat, mereka mengaku tidak tahu menau tentang tanda SOS raksasa yang ditemukan oleh polisi. Hal ini tentu membuat polisi terkejut, karena mereka awalnya mengira bahwa tanda SOS yang mereka temukan dibuat oleh kedua pegunung yang hilang tersebut. Keterkejutan ini berlanjut dengan realisasi mengerikan bahwa pasti ada orang hilang lain di area tersebut yang membuat tanda SOS raksasa itu. Berbekal realisasi ini, keesokan harinya, polisi langsung mengirimkan petugasnya kembali ke area di sekitar tanda tersebut. Dalam pencarian ini, polisi berhasil menemukan beberapa barang bukti yang berbeda. Tulang manusia dengan bekas gigitan hewan liar, beberapa retak tulang yang diperkirakan terjadi sebelum orang tersebut meninggal, dan lubang yang cukup besar untuk dimasuki satu orang yang mana berisi 4 kaset rekaman, alat perekam suara, 1 tas ransel, beberapa jimat, tengkorak manusia, tripod, sepasang sepatu baseball untuk pria, 2 kamera, 1 buku catatan, dan SIM atas nama Kenji Iwamura. Kenji Iwamura sendiri adalah pekerja berusia 25 tahun asal Konan, Prefektur Aichi, yang telah menghilang sejak 10 Juli 1984 saat melakukan hiking di Gunung Asahi. Ketika Iwamura menghilang, polisi sempat mencarinya atas permintaan orang tuanya, namun gagal menemukan satupun barang bukti. Penemuan barang-barang ini justru menambah misteri baru di kasus ini, karena keluarga Iwamura kemudian menyatakan bahwa tas ransel dan identitas yang ditemukan tersebut bukanlah milik Iwamura. Lebih menyerankan lagi, suara di salah satu kaset rekaman yang berisi teriakan seorang laki-laki muda, "SOS, tolong saya," bukanlah suara Iwamura. Lebih sulitnya lagi, pada waktu itu, tes DNA masih merupakan hal yang sangat baru di Jepang dan kurang dapat diandalkan, sehingga polisi tidak menggunakannya dalam kasus ini. Oleh karena itu, tidak diketahui apakah tengkorak dan tulang manusia yang ditemukan beserta identitas Iwamura adalah milik Iwamura. Namun, misteri terbesar dalam kasus ini adalah siapa sebenarnya yang membuat tanda SOS raksasa tersebut. Karena tulang manusia yang ditemukan polisi diperkirakan sangat lemah dan kurus, sehingga mustahil untuk membuat tanda tersebut sendirian. Melihat betapa rumitnya kasus ini, tentu banyak spekulasi dan teori yang beredar. Mulai dari kemungkinan adanya orang lain yang hilang bersama Iwamura dan mereka berdua membuat tanda tersebut, sampai pada dugaan bahwa Iwamura tidak membuat tanda tersebut, melainkan orang hilang yang identitasnya hingga kini belum diketahui yang membuat tanda tersebut. Apapun jawabannya, 40 tahun setelah menghilangnya Iwamura, kasus ini masih menjadi salah satu kasus yang paling membingungkan dalam sejarah Jepang.